Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalaye di channel Serem Midnight. Seperti biasa, di video kali ini aku akan membawakan cerita pengalaman-pengalaman spiritual, tepatnya bersama suami aku, karena di sini aku ingin menanyakan tentang pengalaman asal muasalnya. Kok bisa sih suami aku menjadi seorang master tarot? Buat kalian pasti penasaran kan? Nah, kalau penasaran, tetap support aku ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, Pi, gimana Pi? Ceritain. Karena kan sedikit teman-teman dari subscribernya Serem Midnight ini nggak ada yang tahu profesi Papi nih. Kenapa kok bisa disebut dengan master tarot gitu? Asal muasalnya kenapa bisa jadi master tarot? Jadi bukan dari awal atau dari mana nih? Iya, terserah Papi. Papi mau nyeritain awal-awalnya gimana dulu nih? Apakah Papi memang dari kecil udah jago tarot atau memang baru-baru? Kayak gimana awalnya kok bisa jadi sampai ke arah spiritualnya tarot gitu loh? Iya, sebenarnya bukan tarot ya. Jadi awalnya kan memang gak ada orang yang punya cita-cita untuk jadi seorang tarot reader ya, atau jadi gimana ya. Saya rasa sih nggak ada orang yang punya cita-cita kayak gitu. Nggak ada juga orang cita-cita jadi paranormal atau jadi dukun atau jadi apapun, nggak ada ya. Biasanya orang-orang seperti ini kan kena mengalami satu kejadian dalam hidup yang kemudian merubah cara pandang hidup dan merubah jalan hidup itu. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa memilih hidup kita harus jadi apa. Ya mungkin di waktu kecil kita cita-cita mau jadi dokter, mau jadi apa gitu, pilot, atau mau jadi presiden, mau jadi apa. Terus kemudian kita sekolah, kuliah kan, mana ada cita-cita mau jadi dukun atau paranormal atau jadi master apalah gitu kan, nggak ada. Iya benar. Ya kan, pasti itu bukan hal yang menjadi pilihan kita. Ya nggak ada orang ditanya, anak kecil tanya untuk jadi itu, nggak ada. Jadi itu pasti pilihan. Yang memilih itu siapa? Ya pasti ya yang Maha Kuasa. Ya kan? Yang menentukan kita jadi apa itu siapa? Kita mungkin punya cita-cita, tapi jalan hidup kita itu tidak selalu didukung oleh cita-citanya kita kan? Iya benar. Pasti suatu saat akan jadi seseorang atau seorang yang misalnya punya kelebihan atau apa gitu kan. Banyak kok rekan-rekan paranormal yang lainnya, mereka tuh ada S1 teknik, ya kan, ada pertanian, ada insinyur kan, tinggi ya, ada dokter, ya kan, itu. Tapi kok jadi begitu kan? Iya. Nah itu kan bukan mereka mau gitu loh, tapi memang ini sudah apa ya, ya kita nggak mau sombong dibilang sebagai gift atau hadiah apa, keistimewaan lah, tapi memang jalan hidup kita ini udah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Nah awalnya kan juga saya kan juga begitu gitu kan, kuliah juga di S1-nya kan ekonomi manajemen pemasaran ya. Nah kan nggak pernah kebayang juga, dan apalagi pada saat saya kuliah tahun 92 di Jakarta, saya itu orang yang sangat logika gitu ya kan. Walaupun di keluarga saya itu ada memang yang terutama dari jalur mama gitu terutama ya, ada yang jadi tatung atau sarung atau mediator gitu kan, di kelenteng gitu. Iya. Ada seperti itu pun juga udah saudara jauh gitu ya kan. Nah memang dari kecil kan kita selalu bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Zaman dulu di daerah saya, di kota kecil, kita tuh mau cari dokter tuh susah. Gak ada dokter kayak sekarang begini ya, puskesmas juga tahun-tahun segitu tuh susah gitu loh.
itu barang mewah gitu. Kalau ada pun namanya mantri. Tahu mantri? Enggak tahu, tapi pernah dengar. Ya, mantri itu kayak orang sekolah dokter tapi sampai setengah, atau gimana lah gitu. Jadi dia bukan disebut dokter, ya kan. Kalaupun ada ya itu gitu. Itu pun juga kita ya paling satu di kota itu gitu kan. Jadi akhirnya ketika kita sakit, dari kecil sering sakit, ya banyak kan pengobatannya secara tradisional, ya kan. Karena saudara ada yang bisa masuk dewa gitu ya, jadi sarung atau tatung, ya selalu kita nitip untuk minta obat gitu ya, minta obat. Nah kalau di orang Chinese selalu dikasih kan, kalau dari tatung dikasih hu ya. Hu itu kayak selembar kertas yang berisi mantra-mantra, coretan-coretan. Nah itu nanti dibakar, ditaruh ke dalam air terus kita minum. Oh, kayak mungkin kalau di sekarang ini, kalau di yang kitanya itu seperti bacaan-bacaan. Ya kayak wafak atau wifik gitu ya. Ya, seperti itu dibakar, diminum. Nah, ya believe or not ya, percaya atau enggak ya sembuh-sembuh aja gitu ya. Mungkin karena kita saking percaya ya. Sembuh-sembuh aja, dan juga kadang-kadang dari tatung atau itu pun juga dikasih resep obat Cina gitu. Jadi dari kecil kita udah bersentuhan dengan hal-hal demikian. Ada juga teman saya yang akhirnya juga di sama-sama SMA gitu ya. Itu ada yang jadi tatung. Jadi dia dari usia berapa tiba-tiba didekatin dewa, akhirnya walaupun awalnya dia juga nggak mau ya, tapi nggak mau justru makin sengsara hidupnya ya. Karena akan dipaksa terus ya kan, dikasih cobaan hidup terus, sakit atau apa, pokoknya sampai akhirnya dia nyerah, mau nerima takdirnya. Iya, karena kayak memang udah kepilih gitu, mau kemanapun dia yang dipilih sampai dia ikhlas. Iya, sampai dia mau nggak mau ikhlas harus terima gitu ya kan. Nah itu saya sendiri ngelihat gitu kan, kalau dia begitu masuk, karena salah satu dewa di Chinese itu kan ada namanya Dewa Kuangkong ya. Dewa Kuangkong itu kan punya golok yang beratnya hampir 1 ton atau berapa ton gitu ya, saking beratnya. Nah itu kalau ketika dia masuk itu bisa diangkat, diputar-putar gitu ya. Ya dimainin gitu, diputar-putar goloknya ya kan. Nah kalau kita nggak percaya bahwa itu ada, lah coba aja orang biasa ngangkatin terus diputar ya. Ya, ngangkat aja gak bisa. 1 ton ya bisa 1 ton, berat sekali itu ya kan, karena dari besi coran yang berat banget gitu. Anggaplah 1000 kilo atau 1 ton pun juga kan, sekuat-kuatnya kita tuh nggak mungkin bisa, misalnya kita bisa ngangkat, muter kan nggak mungkin. Ya kan. Nah tapi dia ketika masuk dia bisa mainin itu dengan kayak ringan banget. Itu berarti bener-bener keras. Iya. Ininya. Terus nggak mau percaya, itu di depan mata gitu, ya kan. Ada juga yang sampai ketika dia masuk kayak Sun Gokong gitu, ya tahu ya cerita Sun Gokong. Begitu masuk, itu dari lantai 1, dari lantai dasar bisa loncat sampai ke lantai 2, ya kan. Nah, nggak percaya, ya susah, depan mata kita begitu. Ketika dia masuk, dia bisa ini ya, maksudnya meloncat dari lantai bawah, misalnya ada mobil, dia tinggal loncat ke mobil terus loncat lagi langsung sampai ke atap, ya kan? Itu berapa tinggi? Ya sehebat-hebatnya orang ngelatih diri. Kayak enteng banget ya. Iya. Anggaplah orang mungkin dia atlet kan, ya enggak lah. Begitu udah selesai orang biasa ceking, mungkin kakak ya kan. Jadi dari kecil kita udah terbiasa dengan kayak gitu. Terus saudara saya yang masuk juga kalau tatung, itu dia bisa ngangkat beban yang kayak misalnya beras ya, dulu kita juga ada toko, misalnya toko beras gitu. Itu beras yang 1 guni yang isinya berapa ratus kilo itu bisa enteng dengan diginiin aja gitu. Ya kan, kalau dia misalnya mau mindahin barang gitu. Nah itu kan sesuatu yang ya terserah orang, mungkin ada yang nggak percaya, tapi akal ya. Tapi kita hidup dulu dari kecil tuh memang kelihatannya begitu. Pendampingannya melihat ke depan mata. Bahkan tetangga juga ada yang begitu. Tetangga juga ada yang perempuan, dia didekatin sama dewa, bertahun-tahun dia nolak, ya kan. Ya itu hidupnya sengsara banget, nggak ketemu jodoh, nggak ini, ya kan. Sampai akhirnya dia nerima, dan dia
bisa berbicara bahasa yang dia nggak bisa bicara kalau biasa-biasa aja, bahasa Cina kuno. Siapa yang bisa bahasa Cina kuno? Iya, Kan? Itu kalau di zaman-zaman dulu punya nggak mungkin. Orang, ya kan? Bener-bener. Jangankan yang bahasa Chinese kunonya itu ya, mungkin yang kayak aku nih, aku nggak bisa Sunda. Tapi kalau misalnya ada yang masuk ke badan aku nih, leluhur atau apa yang Sunda pasti bisa. Iya, makanya. Jadi kita anggaplah waktu itu kita punya logika, nggak mau percaya, tetaplah keadaannya memang begitu. Mau gimana, ya kan? Dan kita juga diobatin dengan cara seperti itu. Sakit pasti minta ya nanti dikasih diminum sembuh, ya kan? Ya mungkin saking percaya sembuh gitu. Nah, setelah saya kuliah ke Jakarta tahun 92, ya kan mulai agak jarang tuh bersentuhan sama itu. Ya kebanyakan kita bermain logika lah, ya kan? Walaupun dulu kita hidup di lingkungan kayak gitu juga logika kita tetap bermain gitu. Kita juga tetap, oh bener nggak sih atau apa gitu kan, tetap aja seperti itu gitu. Jadi kita tidak yang sedikit-sedikit, oh di gaib sedikit, gaib enggak juga gitu. Jangan apa-apa gaib. Terus setelah saya lulus kuliah, terus saya kerja dan sebagainya, suatu saat saya mengalami satu kejadian yang mungkin itu sebagai titik balik kehidupan, ya kan, titik balik kehidupan. Saya ya dulu kerja, ya ada pernah jadi salesman, pernah jadi apa aja lah, ya. Hampir semua pekerjaan ya, nggak pilih-pilih gitu. Kita penting bisa hidup di Jakarta itu ya, karena kita merantau, ya kan. Sampai suatu saat mengalami yang namanya sakit, ya kan. Sakit apa itu, Pi? Iya, itu sakitnya memang awalnya kan nggak ketahuan sakitnya apa ya, bahkan habis tahun, hampir mau 2 tahun. Kita nggak tahu tuh sakitnya apa, ke dokter juga dokter bilang ya ini batuk lah segala macam gitu, kasih obat tapi nggak sembuh-sembuh gitu kan. Dan yang anehnya kenapa kambuhnya setiap kalau udah lewat dari maghrib, makin jelang tengah malam makin parah gitu, setiap hari ya kan. Parah banget. Muntah gitu kan, muntahnya batuk, muntah, jadi makanan apapun yang masuk tuh muntah keluar, sampai badan juga kurus banget gitu ya. Ya untung aja nggak ada angin yang nerbangin. Udah kayak layangan dong. Iya. Gitu. Jadi kalau makin malam tuh makin jadi ya, makin muntah bisa 1 ember. Tapi muntahannya itu kayak lem kayak lem yang dari tepung, yang lem kanji gitu ya. Iya, bisa 1 gitu ya, dan itu baru mulai berhenti menjelang pagi. Nah, jadi awalnya juga kan kita pikir ya mungkin sakit, mungkin kita paru-paru nggak bener sakit gitu, ya kan. Terus kita berusaha berobat segala macam, ya juga nggak ada hasilnya. Misalnya sembuh sebentar nanti kambuh lagi, sembuh sebentar nanti kambuh lagi, ya kan. Obat banyak dong tuh, Papi. Iya, kadang makan pernah dikasih tahu teman, oh di sana ada dokter terkenal banget gitu. Itu yang ngantrinya puluhan orang lah, sampai ratusan orang. Ya kan, kita ngantri bisa 3 jam, 4 jam, tapi diobatin cuma 5 menit gitu. Ya kan? Ketemu dokternya langsung diresepin obat langsung. Mungkin dia saking hebatnya gitu kan. Nah, tapi makan obatnya malah bukannya makin sembuh, makin susah, makin menderita. Ya kan, makin yang tadinya bisa buang air besar, bisa kencing, malah nggak bisa. Ya kan, makin menderita. Akhirnya terpaksa di stop. Nah, dari situ mulailah timbul, ini ada apa gitu, apa memang aku penyakitnya medis atau enggak, karena ke setiap dokter nggak ada yang jelas. Iya. Ya kan, padahal di ronsen, di ini nggak jelas gitu sakitnya apa gitu, kayak seperti tertutup gitu. Ya kan, jadi dokter kayak mau ngomong kayak setengah-setengah gitu, nggak jelas ya. Nah, akhirnya dari yang tadi kita orang logika, kita berpikir mungkin ini ada sesuatu yang gak wajar gitu kan. Nah, jadi tahun itu juga sekitar tahun 2000-an itu ada satu majalah yang sangat top waktu itu, namanya Misteri. Ya, masih ada itu saya. Majalah Misteri itu isinya tentang cerita-cerita misteri, terus kemudian iklan-iklan paranormal. Nah, itu zamannya Ki Joko Bodo lagi saking jaya-jayanya. Iklan dia yang paling banyak di majalah itu. Ya, di halaman depan, halaman belakang, halaman tengah. Wah, pokoknya zaman itu Ki Joko Bodo tuh paranormal yang top banget lah. Dia tulisnya mau santet, mau pelet itu, wah yang rambut dia gimana itu yang paling top gitu ya. Nah, akhirnya aku pun berpikir
ya coba cari orang yang bisa ngobatin, jadi dari jalur non medis ya kan. Nah pergilah misalnya ke tabib gitu ya, tabib juga kasih singsel lah ya, kasih obat gitu, makan segala macem. Tapi ya gitu, setiap kali makan nanti udah enakan, nanti kambuh lagi, maka enakan kambuh lagi, terus saja seperti itu. Nah sampai akhirnya ya carilah di misteri itu, akhirnya dapatlah apa namanya paranormal. Oh ini bisa ngobatin, pergilah ya kan. Kadang-kadang sampai masuk kampung, orang ini masuk kampung terus ikut antrian diobatin segala macam. Nah dari beberapa paranormal yang saya temukan, kebanyakan ngomongnya ya kamu tuh kena kiriman. Hah? Gitu. Kiriman apa? Santet? Iya sejenis itulah, mungkin lebih kayak guna-guna atau teluh gitu ya. Jadi yang bikin kamu sakit itu. Nah, aku kan juga bingung. Memang mereka bilang yang kirim ini wanita. Ya kan? Siapa ya kan mikirnya siapa gitu, nggak tahu gitu. Tapi sejalannya waktu memang akhirnya taunya kemungkinan besar itu bukan ditujukan buat saya. Oh. Karena waktu itu saya masih kos, jadi kayaknya itu dikirim bukan untuk saya, tapi pas saya mungkin waktunya pas saya lewat, saya ngelangkahin atau itu, jadi saya kena gitu, sehingga saya jatuh sakit gitu. Nah akhirnya dikasihlah ya, diobatin lah, biasa kan namanya paranormal ya pasti ada pengobatannya secara energi, kemudian dikasih herbal, ya kan, jamu-jamu gitu, minum segala macam. Nah enak, nanti 2-3 hari enak, nanti kambuh lagi gitu. Mas sama juga, akhirnya ke beberapa tempat seperti itu. Ya Itu kan? kurang lebih berapa lama Papi sampai sakit kayak gitu, muntah? Iya itulah hampir setahun lebih ya, hampir 2 tahun gitu lama kan. juga ya? Iya, jadi lama karena kan jedanya kan kita cari-cari begini terus kan. Kan sampai kurus banget gitu kan. Keluar duit banyak tuh. Iya lumayan lah ya. Memang juga lagi sulit juga gitu kan. Jadi ya memang ya alternatif lebih murah daripada ke dokter gitu ya. Nah akhirnya bahkan satu kali itu pernah ke satu orang tabib. Kita baru nyampe, terus aku mau berobat tapi ditolak. Kenapa? Nggak ada alasan. Dia bilang dia nggak mau nanganin. Takut ya? Nah, mungkin atau lah apa dia ngelihat sesuatu atau apa, tapi dia nggak mau nanganin pokoknya. Sedihnya luar biasa tuh pulang, ya kan? Kok bisa ya? Aku mau berobat tapi ditolak gitu loh. Kepikiran. Sedihnya tuh luar biasa ya kayaknya. Ih gila, mungkin aku ini nggak ada harapan atau gimana gitu ya rasanya gitu loh. Ya kan? Masa ada orang nolak untuk ngobatin kita gitu kan, rasanya gimana gitu. Banget ya. Nah akhirnya ya itulah awalnya, mungkin di saat itu saya berenung kenapa ya hidup saya kayak gini gitu ya kan. Kemudian pada saat itu juga usaha saya bangkrut ya kan, kemudian hubungan saya dengan seseorang juga kandas gitu ya. Jadi itu pada saat itu saya benar-benar udah jatuh ketimpa tangga lah orang bilang gitu ya. Dan benar-benar dalam keadaan yang sangat istilahnya ya udah pasrah lah ya, nggak bisa gimana-gimana, dan juga saya nggak bercerita kepada siapa-siapa kalau soal saya sakit gitu. Bahkan orang tua pun juga nggak tahu. Papi nggak ngabarin sama keluarga gitu? Enggak. Ini kan makin kalau dikabarin nanti makin sedih ya, sedangkan kita ada di mana gitu. Kenapa nggak ngabarin aku? Aku belum ada ya, aku masih di surga. Belum ada. Sampai akhirnya suatu saat saudara datang lah gitu kan, setelah tahu ya, nggak tahu dari mana, kayak tahu dari teman saya yang satu kos gitu ya. Sampai akhirnya dia datang, kemudian lihat keadaan saya udah kurus banget ya kan, langsung dibawa ke ICU ya kan, langsung diimpus ya ke rumah sakit. Karena ya istilahnya secara gizi itu udah ya nggak ada gizi gitu kan, karena makan semua kan keluar gitu. Nah anehnya setelah masuk rumah sakit itu ketemulah satu dokter, yaitu setelah 1 tahun lebih karena perjalanan itu tadi ya. Itu barulah terdeteksi sakitnya apa. Sama dokter ini? Iya, tapi sama dokter yang lain kan selama ini nggak ada yang tahu gitu. Itu anehnya, ya mungkin karena
kita udah ketemu banyak paranormal, makan herbal segala macam, mungkin yang kayak sesuatu yang tertutup kebuka kali ya, iya, atau waktunya gimana gitu. Nah, sampai di situ juga dokter itu bilang setelah di ronsen di paru-paru saya ada air semua nih sampai ke bawah di gambarnya itu. Nah kan waktu itu pikirannya karena kan saya waktu itu sering pulang malam naik motor, terus sekarang lupa pakai jaket, ya mungkin angin malam masuk ke dalam paru-paru gitu, sehingga paru-parunya berair. Nah di ronsen itu di paru-paru tuh ada air, ya kan? Akhirnya diambillah tindakan, dokternya bilang itu airnya harus disedot keluar. Caranya gimana? Ini sangat sakit gitu ya. Jadi kita megang sesuatu di atas gini, terus kasih barang untuk gigit supaya kita nggak gigit lidah kita kan. Terus dia ngambil kayak jarum suntik yang kayak sedotan gedenya. Sedotannya ditusuk dari belakang, dari belakang sini. Tulang ekor? Enggak, dari tulang punggung sini. Tusuk ya, tusuk ke dalam, tusuk ke area yang ada airnya, yang di dalam ronsennya itu. Ya kan, ditusuk terus ditarik, disedot. Itu waktu tusuk itu sakitnya luar biasa. Itu nggak pakai biusan? Bius tetap sakit. Ya kan? Biusnya kan lokal, bukan di bius pingsan, nggak boleh. Jadi biusnya waktu di wilayah itu aja. Nah, ditusuk masuk, terus ditarik. Waktu dia narik itu rasanya kayak semua barang di dalam tubuh kita tuh kayak kesedot. Itu sakitnya sampai keluar air mataan, ini gigit, ya kan. Nah anehnya disedot itu nggak ada airnya. Dan itu sampai 3 kali begitu. Di tempat yang berbeda lagi selalu nggak ada. Sampai akhirnya dokternya kesimpulan bahwa itu hanya sisa berkas air. Jadi sudah mengering. Nah, kemungkinan besar mengering karena kan saya ada ke Singsek, ada ke tabib, ada makan obat-obat herbal, mungkinan itu mengering gitu. Nah, jadi akhirnya ya udah tinggal sisa-sisa kayak seperti dianggapnya tuh kayak di paru-paru kita itu kayak ada bercak-bercak gitu ya. Gitu, akhirnya diobatin lah, dikasih obat gitu. Dan itu juga hampir setahun lebih ya obat ya, sampai akhirnya mulai pulih sehat lagi gitu. Nah itu. Sampai kita juga memang waktu itu kan nggak pernah fokus mencari siapa yang kirim, atau itu benar-benar santet, telu atau apa. Kita fokusnya kan mau sembuh, ya kan, nggak mau pusingin yang kayak gitu. Pokoknya mau sembuh aja gitu kan. Nah akhirnya setelah udah lumayan sembuh, ya kan, pada waktu itu saya berpikir, kenapa ya hidup saya begini berantakan gitu, begini sengsaranya gitu, salah saya di mana? Akhirnya di situ saya berpikir untuk mencari jati diri, ya kan. Nah, mulailah saya mempelajari spiritual, lihat di internet ya, di buku atau apa gitu, tentang orang-orang meditasi segala macam. Nah, mulailah saya mau sendiri berusaha untuk meditasi gitu. Nah, sampai suatu saat teman saya kasih tahu saya, kenalkan saya pada satu guru, ya kan. Nah gurunya ini memang bukan di Indonesia tapi di India. Oh jauh banget. Gurunya wanita, ya sekarang udah almarhum. Beliau itu seorang istilahnya guru spiritual yang punya pengikut puluhan juta orang seluruh dunia ya. Nah metodenya tuh unik. Jadi walaupun kita nggak ketemu dia, kita bisa terhubung dengan beliau melalui fotonya. Oke, terkoneksi ya, melalui fotonya gitu. Jadi kita bisa belajar dari fotonya, bisa dapat pengetahuan dari situ gitu. Nah akhirnya ya udah saya cobalah, ya kan, taruh fotonya di depan, pasang dupa, terus meditasi sesuai dengan arahan itu ya. Harus doanya seperti apa, gitu segala macam gitu. Terus nah, sehari, 2 hari nggak terjadi apa-apa, 3 hari nggak terjadi apa-apa. Pas hari ketiga kalau nggak salah ya, hari ketiga atau hari keempat, itu saya lagi naik motor, terus tiba-tiba ngerasa kok kayak dari badan saya keluar sesuatu, ya kan? Jadi dari jari-jari tangan itu kayak keluar angin gitu loh, gitu kayak. Kalau film-film animasi mungkin kayak zoom gitu kayak. Terus kaki-kaki juga, dan kepala juga, semua dari semua organ tubuh gitu. Ini pas lagi naik motor kan, ini kenapa nih? Ini aneh nih, ya kan? Ada terjadi apa nih gitu kan?
Akhirnya meditasi. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau pada masa itu kita sebutnya sebagai kebangkitan dari energi Kundalini. Ya, itu mulai awalnya spiritual. Nah, sejak itu saya rajin meditasi. Wah, ini ternyata benar ya. Wah, bisa begini, semakin meditasi ya kan. Dan disitulah mulai kita menemukan yang namanya ketenangan diri, mulai berpikir bahwa hidup ini tidak hanya semata-mata tentang sesuatu yang kelihatan dan fisik, tapi juga ada sesuatu di luar diri kita yang ya mungkin orang-orang sebutnya Tuhan atau apalah ya, semesta atau apa, yang punya peranan dalam hidup kita gitu. Nah, akhirnya saya mulailah ikut grup belajar, grup meditasi bareng-bareng sama orang ya, yang sealiran waktu itu. Jadi di situ mulailah ada pergaulan gitu ya, mulai kenal orang-orang baru, terus kita sering meditasi, sering juga healing diri kita sendiri gitu ya, dengan energi yang kita dapat dari guru ya kan. Nah, setelah kita belajar itu energinya kan terasa banget gitu. Kayak dari sana memang udah otomatis ketransfer ke sini. Iya, jadi besarnya energi dari guru tersebut. Betul. Jadi itu istilahnya self realization, kesadaran, kebangkitan kesadaran diri kita. Jadi guru itu seperti, kalau dulu itu diumpamakan seperti gini. Ada sebatang lilin dikasih api, terus ada lilin yang lain, otomatis dia akan nyambung apinya. Ya, anggaplah misalnya yang kasih api ke lilin pertama ini guru ya. Nah, terus dari lilin ini akan terus ke yang lain-lainnya. Jadi kayak nyambung-menyambung gitu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya pada saat itu saya ketemu sama satu orang yang ternyata dia juga seorang guru spiritual, tinggalnya di Bandung ya kan. Nah, terus karena kita ada di organisasi lah ya, di jalur yang sama, jadi kita jadi berteman ya, berteman baik gitu. Sampai akhirnya saya ke Bandung, kemudian saya juga belajar dari beliau tentang energi-energi lain seperti Reiki, yang lainnya, tenaga dalam, prana, ya banyaklah yang kita pelajari. Nah, ya di saat itu ya saya juga belajar sampai untuk mencapai sampai master, sampai grandmaster gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan kita juga di tempat teman saya itu di yayasan, kita juga ada buka praktek pengobatan dengan menggunakan energi. Ya, jadi apa yang kita pelajari kita praktekin, ya kan, seperti itu. Nah, samping itu juga kita mencari ekonomi juga ya. Waktu itu kita juga ada nanam padi ya, jadi petani juga, nanam padi, ada jualan tanaman-tanaman ya dan sebagainya. Pokoknya ya selain kita belajar itu kita juga cari uang lah istilahnya itu ya, untuk kehidupan gitu. Nah, disitulah semakin dalam rasa penasaran semakin tinggi ya kan. Jadi tidak hanya cukup satu guru lagi gitu kan, karena kita punya rasa penasaran. Oh, ada ilmu kebal, gimana ya cara belajar ilmu kebal gitu kan. Ya pengen tahu juga kan. Jadi ya udah, akhirnya saya kenal sama satu guru dari daerah Padang, tapi dia tinggal di Jakarta ya kan. Dia memang punya keilmuan kebal ya kan. Nah, saya belajar dari dia, kemudian diisi lah istilahnya ya. Itu diisinya kadang ada pakai kulit harimau ya, kulit macan itu yang sudah didoain, kemudian kita lorok, kita telan, kita minum. Segede apa kulit? Kecil banget itu ya. Kita telan pakai apa namanya? Enggak, pakai nasi. Kasih nasi kita telan. Oh, langsung telan aja, nggak dikunyah ya? Enggak, langsung telan ya kan. Nah, ya percaya nggak percaya ya, kalau orang nggak percaya adanya ilmu kebal ya saya ngerasain sendiri gitu ya. Nah, waktu itu guru saya ada di tempat yang lain, saya di tempat yang berbeda. Jadi kalau itu bukan sugesti ya kan, karena guru juga nggak ada ngomong apa-apa. Pokoknya kita udah diisi minum itu, terus kita coba sendirilah. Misalnya ambil rambut kita tuh kita silet gitu, nggak usah putus-putus. Ya kan? Berarti kalau kayak gitu misalkan papi cukur rambut nih nggak bisa dong. Ya, ini kan karena kita niat untuk keselamatan, bahwa itu kan anggaplah ini kayak ancaman gitu kan. Benar. Jadi buat ngetes gitu. Pakai silet yang baru nggak bisa putus-putus. Tapi begitu kita niat, ya udah gitu, enggak kan? Ya putus gitu. Jadi ya seperti itu. Sampai juga saya juga ada belajar ya tenaga dalam, ada kebal juga dari daerah Jawa gitu ya.
dikirimnya ya berupa kapsul isian ya, bahkan butiran besi-besi kayak gini ya. Itu namanya apa namanya ya, pelor ya, pelor besi gitu ya. Jadi itu biasa buat nembak lah. Itu dimakan apa? Iya, itu kan di loro makan. Ih. Jadi, waktu itu ya belajarnya begitu karena memang penasaran, pengen tahu kan gitu, belajar. Oh ternyata bisa ada yang begini, ada yang begini. Ya kalau tanya sekarang masih ada ya nggak tahu ya, karena memang tujuan kita bukan untuk show gitu, tujuannya untuk keselamatan. Memang ada beberapa kejadian saya ya karena kita udah belajar spiritual, kita udah ini kadang-kadang kita ini benar nggak sih berfungsi kan gitu. Iya. Ya kan? Ya namanya waktu itu masih istilahnya masih jiwa muda gitu kan. Nah, nggak ini ya kan? kayak Saya pernah ngetes gitu ya. Pernah ngetes lagi naik motor tuh mendung, awan udah mendung, gelap banget, udah mau turun hujan tuh. Waktu itu saya niat dalam hati kalau keilmuan ini benar yang dari guru saya di India, detik ini juga terang lagi. Saya nantangnya sampai begitu. Gak ada 5 menit terang, kagak jadi hujan. Dan itu, ini beneran ya? Gitu kan? Waktu itu, ya mungkin itu buat nambah keyakinan kita. Tapi memang kita ya sudah yakin loh, jangan coba-coba terus gitu kan. Ya, nggak boleh. Terus, jadi saya juga pernah waktu itu lagi naik motor kecelakaan. Jadi, iya. Kapan? Di daerah Kamal sana, ini masih tahun 2000-an lah ya. Nah, waktu itu saya lagi mau belok ke kiri. Tahu-tahu tuh mobil pengen belok ke kiri juga mungkin ya. Terus kenyenggol, jadi tabrak lumayan kenceng. Nah, logikanya motor saya hancur dong, logikanya, ya kan? Tapi pada saat itu saya mau marah tuh, kan langsung habis jatuh kan, saya kan jatuh, terus dibantu sama orang berdiriin. Loh, saya udah mau ngamuk tuh sama itu mobil. Tapi begitu saya balik lihat tuh mobil itu hancur. Depannya kapnya sampai keangkat-angkat, ringsek ke dalam. Kok bisa? Yang masuk logika kan. Dan motor aku nggak ada rusak. Itu pun rusaknya cuma karena saddle kaki, tempat kaki kita tuh kan kena tumbang kan. Gitu. Kena tumbang kan jadi bengkok tuh. Nah itu aja. Itu aja bengkoknya. Nah itu mobil itu sampai mobil sedan ya. Kan penutup depan nih, penutup depannya peot keangkat ke atas, ininya ringsek ke dalam. Bukan? Pakai otak mikirnya, mau marah nih tadinya. Begitu lihat mobil, nggak jadi marah. balik badan, langsung ambil motor, jalan lagi, tinggalin. Mikir, berarti kuat banget ya. Mikir, nggak tahu tuh apa. Bingung juga. Ya kan? Juga bingung kan. Memang kita kan nggak ada niat apa-apa gitu ya. Cuma karena memang kita juga belajar tentang namanya ilmu keselamatan ya, mungkin itu sebagai pembukti sampai berbulan-bulan tuh saya sampai kayak merinding tuh. Ngingat itu udah mau marah tuh, kayak gitu langsung jalan. Yang orang yang bantu saya angkat motornya kan dia bilang, udah bang nggak usah marah, itu mobilnya lebih besar, lebih parah. Masa sih, kan saya lihat, kok gitu kan? Nggak jadi, udah jalan lagi, kan gitu. Itu orangnya sampai mengong di dalam mobilnya. Terakhir baru keluar dia, waktu aku udah jalan dia baru keluar. Mungkin dia bingung kali, aku nabrak apa ya, gitu kan? Sampai ringset kayak gitu. Kalau logikanya dia kayak nabrak tiang yang kokoh banget, mungkin bisa kayak gitu loh. Tapi kan dia nabrak aku motor. Waktu itu kan motor aku masih Honda kalau nggak salah waktu itu, ya kan? Honda apa tuh? Honda tahu lupa saya. Iya, tapi tetap aja namanya mobil. Tapi sebenarnya tabraknya itu nggak kenceng-kenceng banget loh sebenarnya. Karena pas lagi di pertigaan kan, nggak mungkin dia kenceng-kenceng banget. Jadi dia cuma kayak nyenggol, makanya aku jatuh. Dalam pikiran aku itu, ini orang kurang ajar banget gitu kan, aku jatuh kan. Jadi pengennya protes, tapi begitu lihat mobilnya rusak, nggak jadi, gitu kan, langsung jalan gitu. Itu enggak, ini beneran ya. Saya nggak bohong, itu kejadian yang saya sampai hari ini juga nggak pernah habis pikir kok bisa seperti itu, ya kan. Tapi memang ya mungkin itu sebagai untuk satu bukti ke sayanya bahwa apa yang saya pelajari itu benar adanya gitu loh. Nah, itu salah satu pengalaman, ya kan. Nah, kemudian setelah itu
saya sudah mulai menemukan dunianya saya untuk belajar spiritual ya, mulai dari meditasi, kemudian juga ada kanuragan dan sebagainya, reiki, jitumo, kundalini, ya, ya banyak lah, ya kan. Apa tuh disebutnya master? Sampai juga hipnoterapi, ya, hipnosis juga ada, ya hampir semua ya dipelajari ya, kebanyakan memang sampai tingkatan master gitu ya, dan saya punya hak untuk ngajarin orang lain gitu. Nah, kemudian kalau soal tarot itu sambungannya kan sebenarnya belakangan ya. Jadi setelah saya mulai mempelajari banyak keilmuan, akhirnya di tahun 2005 saya memberanikan diri untuk mengajar orang lain, ya kan, mengajar orang lain, dan ya lumayan lah banyak murid ya, dan bahkan murid-murid juga ada yang sudah mereka juga mendapatkan manfaat-manfaatnya gitu. Jadi sebenarnya tarot itu malah belakangan, ya kan. Nah, belakangan itu tahun 2020, jadi pas COVID. Ya, jadi 2019 yang menyambung aku pelatihan yang di Amerika segala macam kan yang cerita itu. Nah, pas tahun 2020 aku mulai mempelajari tarot. Itu dari seorang master tarot, ada orang bule ya, namanya Barbara. Terus kemudian itu cuma basicnya aja, ya basicnya aja. Oh, tarot tuh seperti ini gitu. Terus tahu-tahu terlintas niat, oh ya udah, aku coba pelajari lagi gitu. Ya karena cukup menarik juga. Karena tarot itu kan bukan bicara tentang energi kayak yang selama ini saya belajar gitu kan. Lebih kepada oh ini ternyata bisa memprediksi ini, bisa prediksi ini gitu kan. Nah ya udah, akhirnya ya barulah aku bentuk namanya Master Ong gitu kan. Nah mulailah itu untuk tarot dan sebagainya. Jadi basic ya saya bukan hanya soal tarot ya kan. Apa aja tapi? Basicnya apa aja? Iya, keilmuan energi seperti reiki, metafisika, prana, tenaga dalam, kundalini, jitumo dan sebagainya lah gitu. Iya kan, banyak sekali keilmuan-keilmuan yang lain, dan juga pernah belajar hipnoterapi juga gitu kan. Ya, dan sebagainya. Itu sih ya singkatnya. Kalau mau ceritain nanti tahu panjang ya 10 jam juga nggak kelar gitu. Kan tadi Papi udah cerita kan ada banyak banget kan tadi yang segala macam apa itu hipnotis, terus itu pokoknya yang tadi Papi cerita. Nah misalnya nih dari penonton Ser Midnight, misalnya ada yang kepengen mau belajar sama Papi, gimana tuh? Iya, sebenarnya kan dulu aku pernah buka kelas untuk belajar ya, tapi belakangan kan setelah waktu COVID kita kan nggak bisa ketemu orang-orang yang secara langsung. Jadi kebanyakan akhirnya kan kita lebih sifatnya tidak face to face gitu, tidak ketemu langsung gitu. Jadi hanya melalui istilahnya WA dan sebagainya, atau video call dan sebagainya gitu. Nah itu ya bisa saja gitu. Dan sampai sekarang kan juga saya masih mengajar gitu ya. Nah kemudian kan dari tarot itu akhirnya berkembangnya lagi ke urusan aura kan, yang buka aura. Aura teman-teman. Nah, ayo buka aura. Buka aura kan juga itu saya belajar tak bertahap gitu, mengkombinasikan banyak metode yang ada itu kan, dari keilmuan yang selama ini saya pelajari, energi yang saya pelajari, sampai kemudian selangkah demi selangkah untuk menemukan cara yang tepat, yang aman, tepat, dan cepat gitu ya, dan hasilnya bagus, yang sesuai dengan sayanya. Ya mungkin setiap orang punya metodenya beda-beda gitu kan. Nah akhirnya saya juga menemukan metode saya sendiri bagaimana untuk membuka aura itu gitu, sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya gitu ya. Jadi kalau bilang belajar energi itu udah dari tahun 2000 sampai sekarang, ya berarti udah berapa? 25 tahun kan gitu ya.
setahun. Jadi pengalaman saya untuk hal energi itu bukan 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun. Wow. Ya kan, seperti itu. Ampun suhu. Aduh. Aduh. Ya, terus kalau misalkan nih ya, ada yang mau buka aura nih gitu. Terus kayak orang nanya, "Ih, buka aura tuh maksudnya apa sih? Buka aura tuh biar apa sih?" Karena kan yang mungkin orang masih berpikir kayak itu buka aura sama nggak sih dengan pakai itu gitu loh. Pakai susuk. Iya gitu. Iya, sebenarnya kan susuk itu budaya di Asia Tenggara ya. Karena saya juga melihat bahwa susuk itu juga ada di daerah Thailand juga ada, ya kan, khususnya Asia Tenggara lah. Nah, susuk sebenarnya itu adalah budaya Nusantara, ya. Hampir semua yang namanya raja, putri raja, pangeran raja itu pasti ada pakai susuk zaman dulu, ya. Jadi apa sih susuk sebenarnya kan? Susuk itu sebenarnya satu metode memasukkan sesuatu ke dalam kulit kita, ke dalam badan kita untuk mengaktifkan energi-energi tertentu, ya kan? Jadi dengan menggunakan media susuk, ya kan? Mungkin seperti emas, seperti belian, seperti perak dan sebagainya gitu, mutiara gitu ya. Nah, ada yang juga susuk di istilahnya dimasukin ke bawah kulit atau juga diminum atau loroh. Tapi aku pernah dengar nih dari orang-orang atau mungkin pernah ada yang viral itu ada yang pakai jarum katanya, Pi. Jarum. Emang ada? Jarum seperti apa? Jarum pentol. Enggak, kayak jarum gitu katanya kalau pasang begituan tuh ada pakai jarum. Pokoknya nanti jarumnya tiba-tiba masuk gitu loh. Oh, itu mungkin itu kali mas. Nggak Kan ngerti mas ya? bentuknya kayak jarum. Enggak ngerti aku. Kayak jarum gitu, bentuknya emas, dari emas, tapi kayak jarum kecil gitu. Itu memang dimasukin kayak jarum memang bentuknya. Ya jadi jarum itu memang bentuknya kayak gitu, kecil gini ya, kecil. Tapi kan itu bisa bahannya dari perak, bisa bahannya dari emas, itu kan. Ada juga yang modelnya kayak belian ya. Belian mungkin kebanyakan dipakainya diminum gitu ya, atau dimasukin juga bisa, ya kan? Bisa gitu? Bisa. Pori-pori kita kebuka dong. Ya itu kan itu kan ada tekniknya gitu ya, sehingga dia masuk di bawah kulit gitu kan. Gitu. Beliannya kan atau mutiaranya bukan gede, kecil banget, kecil kayak kita bawa kayak pulpen tandain titik gitu, kecil banget, bukan gede-gede banget. Gede-gede banget nanti jadi bentol-bentol. Nah, terus nih Api, kan berarti kalau orang zaman dulu tuh menilai susuk itu salah satu metode yang positif ya, karena bisa kayak ibarat orang kalau ngeliat kita tuh auranya bagus, ya mungkin yang disebut dengan aura ya. Nah, tapi kenapa sekarang orang yang susuk itu identik dengan ada negatifnya gitu. Jadi kalau ada orang yang pasang susuk nih, yang dia lihat, wih cakep nih, belakangnya nggak taunya ada nenek-nenek jelek, kuntilanak jelek. Terus kalau yang buat cowoknya ibaratnya pakai seperti itu, ternyata yang dilihat mah sosoknya hitam, ada yang pocong tuh. Kenapa ya? Jadi gini, zaman dulu budaya susuk itu budaya di bangsawan. Jadi dulu orang yang bisa pasang susuk itu adalah bangsawan. Ya kan, keluarga raja, panglima, pokoknya orang bangsawan lah, orang yang berada kalangan ke atas, ya kan, karena mereka itu ingin memunculkan potensi dirinya, supaya kayak misalnya saya seorang pangeran, saya pengen dong di wibawa saya tinggi, terus kemudian kemana-mana orang kayaknya ngelihat saya dengan ini. Nah, tidak hanya bisa mengandalkan fisik gitu kan, ganteng. Kalau ganteng semua orang juga ganteng, banyak yang ganteng gitu. Nah, tapi ada sesuatu yang dipercayai bahwa ada energi spiritual yang bisa meningkatkan energi dalam tubuh kita supaya meningkatkan aura wibawa kita, ya kan, wibawa kita. Nah, contohnya lah, ya, di antara misalnya ada 5 pangeran, nggak semuanya punya wibawa, iya benar. ya kan? Ada yang malahan kayaknya ya biasa aja, tapi ada yang udah kalau ngomong tuh berwibawa banget gitu kan, ada. Nah itu apa? Kenapa bisa berbeda? Padahal dari bapak emak yang sama gitu misalnya. Nah berarti ada sesuatu energi spiritual dalam diri dia. Nah susuk zaman dulu tuh dipakai untuk jalan membuka energi spiritual itu, ya kan. Nah itu biasa dulu karena di kalangan atas. Jadi tujuan mereka itu yang aneh-aneh, ya kan. Raja dia pengen wibawa. Selain dia yang memang belajar ilmu, betapa
tirakat, mungkin puasa zaman dulu ya. Mereka juga ingin supaya istilahnya diseganin, wibawanya kuat gitu. Nah, energi spiritual yang dalam tubuh kita itu kadang-kadang kan nggak bisa langsung muncul, ya kan, terpendam. Nah, susuk itulah yang membuka jalan kayak pintu supaya kayak gerbangnya lah ya, keluar gitu. Sehingga misalnya saya udah punya nih energi spiritual wibawa, bawaan dari kecil, tapi takarannya berapa? Mungkin cuma 50% kekuatannya, ya kan. Nah, terus kena dipasang sesuatu supaya ini terbuka, jadi 100% keluar semua kekuatan dalam diri kita, ya, sehingga ya bukan jadi yang seperti biasa lagi gitu loh. Nah, kenapa sekarang jadi negatif? Karena tujuan susuk sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Iya sih, kan, iya kan? Setahu aku ya, Pi, zaman dulu tuh yang Papi bilang itu kerajaan-kerajaan, dia itu supaya ya orang itu segan dan bisa menaklukkan lawannya, benar nggak sih, ya kan? Nah, kalau sekarang tuh, ya kalau sekarang tujuannya berubah, karena yang tadinya hanya ada di kalangan atas, sekarang ini susuk itu lari ke kalangan bawah, ya kan? Di kalangan bawah sekarang akhirnya apa? Akhirnya orang menggunakan media susuk itu untuk hal-hal yang negatif. Misalnya cewek-cewek yang jasa hiburan gitu ya, mereka pasang susuk supaya menarik lawan jenis, supaya memikat lawan jenis, mengikat lawan jenis. Jadi hal-hal yang negatif semua. Tujuannya apa? Untuk uang, ya kan? Nah, kemudian dukun-dukun atau orang yang ahli memasang susuk zaman sekarang itu, karena memang tujuan orang datang itu adalah, misalnya saya sebagai pemasang susuk, yang datang ke saya adalah seorang, maaf kata nih, cewek yang berprofesi sebagai misalnya PSK gitu misalnya ya. Master, gimana ya supaya pelanggan saya banyak, supaya saya disenangin orang gitu kan, mau yang cepat gitu misalnya gitu kan. Nah, pastilah kan sebagai seorang praktisi dia memikirkan gimana metode yang cepat. Metode yang cepat ya tidak alami lagi kayak zaman dulu. Zaman dulu walaupun dipasang susu, orangnya harus tetap puasa, harus bertapa, harus meditasi gitu loh, ya kan? Kalau sekarang kan orang pengen cepat, ya udah sama praktisinya yang misalnya berlian atau emas itu diisilah dengan makhluk-makhluk tertentu. Energinya diikat sama makhluk-makhluk tertentu, misalnya ya kayak misalnya mungkin kuntilanak ini misalnya dia memang punya power untuk mikat, misalnya punya power untuk ngikat orang, narik hati orang misalnya. Ya udah dimasukin ke susuk itu jadi rumah. Nah, dimasukinlah ke dalam diri orang itu, sehingga kalau orang yang bisa lihat ya, loh itu orang diikutin kuntilanak, genderuwo gitu, supaya cepet, ya kan? Supaya cepet. Nah, ketika dia berinteraksi sama orang lain, siapa yang bekerja? Bukan energi alami orang itu. Beda sama zaman dulu. Zaman raja-raja dulu, itu yang energi alami dia yang bekerja, memang hasil dari petapaan dia, meditasi dia. Cuma kayak susuk itu kayak booster gitu, kayak obat untuk memperkuat gitu. Tapi kalau sekarang beda, yang bekerja tuh ya orang yang pasang susuk itu gak punya energi spiritual, ya kan? Boro-boro dia tujuannya nafsu, pengen uang segala macam. Jadi yang bekerja apa? Kuntilanaknya bekerja, genderuwonya bekerja karena udah diikat. Sampai suatu saat kalau dia nggak mengikuti misalnya syarat-syaratnya, misalnya mungkin pastilah orang yang pasang susuk zaman sekarang ada syarat-syaratnya, pantangannya juga ada pantangannya, dan juga mereka pasti disuruh setiap bulan, setiap hari apa, mesti kasih sajen, kasih makan, yang ngikut inilah ya kan, upahnya gitu ya. Tapi nah, kan kasarnya gini, Pi, misalnya nih si orang ininya ngasih tahu nanti tiap malam ini kamu sediain ini ya. Nah, tapi orang yang dipasangin susuk ini dia nggak ngerti tuh untuk apa. Nah, padahal itu untuk yang iya, ya memang udah pasti buat upah yang sudah bekerja, ya kan? Karena dia jadi makhluk itu kan ditempelin ke dia dengan media susuk untuk bekerja untuk dia kan. Pesanan dari dukun, lo bekerja lo, ya kan? Nanti kamu dibayarin nih. Ini dikasih makan. Tiap malam ini dikasih makan. Nah, kalau suatu saat orang ini lupa, serah gitu ya. Lupa nih kan, pasti makhluk itu marah kan. Dia akan nagih, diganggu lah, sehingga orang-orang ini jadi gampang kerasukan, gampang ini segala macam, sakit segala macam, sial, ya kan? Atau mungkin itu pandangan orang yang tadinya ngeliat dia cakep jadi berubah. Iya, berubah, jadi lihatnya kuntilanak jadinya gitu, jadi jelek gitu.
seperti itu. Karena makhluk halus atau makhluk gaib atau jin kan dia bisa menameng. Jadi misalnya orang yang pasang susuk, yang kita lihat mukanya itu bukan muka dia, tapi muka si kuntilanak yang yang nahan ya. Dia bisa jadi berubah jadi cantik, kelihatannya seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya aslinya ya nggak begitu gitu. Nah itulah cara kerja susuk zaman sekarang. Jadi akhirnya karena banyak orang yang menggunakan seperti ini, lama-lama susuk itu menjadi pandangannya negatif. Ya kan, orang kalau dengar susuk, wih, apaan sih, kamu mau negatif. Padahal zaman dulu itu adalah salah satu media olah spiritual batin gitu kan. Nah di saya kan nggak menggunakan susuk, ya kan. Jadi ingin mengembalikan sesuatu yang dulu punya nilai yang luar biasa ke dunia modern. Jadi ya itulah kita sebut dengan istilah buka aura. Sebenarnya bukan buka aura, sebenarnya lebih kepada mengatur aura, mengharmoniskan aura. Jadi diselarasin gitu ya. Betul. Jadi auranya misalnya kayak musik lah ya kan. Misalnya ini treble-nya kelebihan nih di ini nih. Terus nih bassnya kebanyakan nih, diturunin gitu. Jadi biar selaras, jadi enak kelihatannya. Jadi harmoni, energi di tubuh kita jadi harmoni. Itulah fungsi dari buka aura. Nah buka aura beda kan, kita nggak pakai media untuk masukin ke badan. Tapi kita mencari titik-titik energi dalam tubuh kita yang mempunyai kekuatan apa istilahnya energi untuk dibuka, diselaraskan lagi, dirapikan lagi, dikembalikan ke yang aslinya. Setelan pabriknya. Setelan pabriknya. Contoh lah ya, bayi punya aura kan bagus gitu. Iya benar. Setiap orang kalau lihat bayi, wih, gimana? Walaupun bayi udah cembetut juga, ih jatuh, lucu ya. Padahal coba kalau orang gede cembetut gitu kan, orang nggak suka gitu kan. Ini bayi cembetut tapi dibilangnya gemuk. Dibilangnya bagus aja kalau bayi gitu. Kenapa? Karena auranya bayi itu masih sangat murni. Iya benar. Setelah kita udah dewasa, udah mengenal nafsu segala macam, itu istilahnya harmonisnya aura kita udah berantakan. Ya itu tadi mungkin ada treble yang berlebihan atau apanya berlebihan segala macam. Nah, buka aura itu adalah mengembalikan nih, distabilkan lagi, di adjustment lagi. Nah, terus kemudian makanya kita nggak ada pantangan. Kedua, kita mengharapkan orang yang sudah dibuka aura itu juga berubah. Karena kalau dia nggak mau berubah, ya jadi sia-sia. Ya. Jadi kasarnya kayak udah dibukain yang harusnya memperbaiki diri, tapi dia tetap begitu-gitu tetap aja energinya itu yang harusnya positif jadi yang negatif. Negatif gitu, ya kan. Jadi orang yang sudah dibuka aura itu dia punya kekuatan energi yang double dibanding orang lain. Jadi kalau dia berpikiran negatif, maka negatifnya double. Kalau dia pikiran positif, positifnya double. Nah makanya kita harapkan orang yang sudah buka aura itu harus selalu berpikiran positif, sehingga ya energi yang baik itu bagus terus gitu, seperti itu. Jadi beda sama susuk. Kalau susuk nggak peduli kamu mau pikir negatif atau nggak, karena susuk yang bekerja itu bukan dia, tapi makhluk yang dititipkan. Ini gitu. Yang susuknya negatif. Susuk yang negatif zaman sekarang, ya nggak tahu ya, mungkin ada sih. Masih ada kali ya susu kayak zaman dulu yang memang murni gitu ya. Tapi kayaknya sulit deh. Zaman sekarang orang-orang kalau mau pasang itu kan pasti tujuannya nggak kayak zaman dulu, ya kan? Ada juga mungkin zaman dulu yang memang benar-benar dia tuh susah banget dapat jodoh, ya kan? Jadi dia minta tolong untuk seperti itu. Akhirnya setelah dia dapat jodoh, barulah dihilangkan atau apa gitu. Itu sih kurang lebih lah ya, seperti itu. Ceritanya cukup menarik, Papi. Seru banget. Gile, Lundro. Mau ngobrol-ngobrol tahu. Tapi seru, Pi. Jadi kayak memang aku tuh kepengen tahu kenapa Papi ini bisa sampai disebut seorang master gitu loh. Awal mulanya gitu. Ternyata Papi pernah mengalami jatuh bangun, sakit-sakitan, terkena santet yang nyasar jatuhnya, ya kan. Terus sampailah berkali-kali berobat, susah sampai ketemu titiknya di mana, ternyata non medis. Akhirnya Papi dengan kesadaran diri Papi akhirnya bisa tuh yang namanya
bersatu atau ibaratnya kayak menyatu dengan semesta gitu. Ya, kayak untuk seperti itu. diserahin ke semesta, Ya, angkat penyakit ini. Setiap gitu. orang kan juga ada titik baliknya ya istilahnya. Kadang-kadang ya itu tadi di awal saya cerita, tidak ada orang yang ingin menjadi seorang seperti apa, misalnya jadi master, jadi dukun, jadi paranormal. Nggak ada orang yang punya cita-cita itu. Tapi memang ya mungkin ini jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Benar. Ya karena kan bukan maunya kita. Tahu-tahu kita udah berada di jalan. Kadang-kadang kita juga sempat ragu, apakah masih kita harus seperti ini terus ya gitu kan. Kadang-kadang kita juga dalam doa, dalam kita misalnya sholat atau apa, kita bertanya sama Tuhan, apa aku mesti jalan begini terus gitu, apa ada jalan lain. Tapi ternyata ya dengan jalan beginilah kita untuk membantu orang lain kan gitu. Jadi ya gitulah jalanin. Kayak aku tiba-tiba jadi dukun cilik. Enggak, aku mah bukan dukun cilik guys. Nah terus juga sampai akhirnya papi punya banyak, pas udah dapet ibaratnya guru, terus bisa mempelajari sampai dapat grandmaster lah, master atau apa itu. Terus akhirnya punya banyak murid ya Pi ya. Punya banyak murid, terus sampai ya ini tarot, dan terakhir memang difokusin ke yang aura, atau papi bisa disebut dengan pakar aura guys. Gitu. Ya selain tarot ya juga fokus ke aura juga gitu. Oke teman-teman, cerita papi sangat menarik banget ya, menarik perhatian. Enggak guys, karena awal-awalnya memang sedih ya kan, terus excited banget endingnya. Nah buat kalian mungkin yang punya cerita atau pengalaman seperti papi ya, atau memang kalian yang dulunya ini seperti ya bisa dibilang kategorinya awam, nggak paham apa-apa, sampai saat ini diolah sampailah berprofesi sebagai apapun itu, terus punya pengalaman spiritualnya mistis, kalian boleh aja langsung share ke Instagramnya Serem Midnight ya teman-teman, di deskripsi ada. Dan buat kalian juga tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari Serem Midnight. Sampai ketemu di episode berikutnya.